Salam sahabat, hari ini Senin 11 Agustus 2025, kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 1-12. Lukas pasal 10 ayat 1-12, demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Tema kita, diutus dan diperlengkapi. Para atlet yang mewakili Indonesia pada ajang olahraga Olimpiade tentu merasa bangga. Sebab, selain mengemban misi meraih medali, mereka juga diutus untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berkompetisi dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang olahraga. Bacaan kali ini menceritakan bagaimana Yesus mengutus 70 murid. Tidak diceritakan secara detail, bisa saja yang diutus beragam usianya dari semua kalangan. Bisa pula laki-laki dan perempuan, bukan hanya yang masih lajang, tetapi ada juga yang sudah berkeluarga, dan sebagainya. Adapun yang kita ketahui secara pasti dari bacaan adalah Yesus memberikan sejumlah perintah untuk dilakukan dan tidak ada seorang pun yang menolak. Dari semua perintah yang harus dilakukan, dapat kita bayangkan bahwa mereka yang diutus sudah memenuhi kualifikasi yang diharapkan oleh Yesus. Namun ada satu hal yang penting, mereka yang diutus harus memiliki kemampuan untuk berserah penuh kepada kuasa Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi dan memampukan mereka untuk mewujudkan misinya. Lalu, misi apa yang diemban oleh 70 murid? Pertama, damai sejahtera, yaitu suasana kasih persaudaraan yang tulus. Kedua, menyembuhkan, bukan hanya berkaitan dengan sakit fisik, tetapi juga pemulihan luka-luka batin. Ketiga, kerajaan Allah, di mana seluruh karakter dan keadaan yang dikehendaki Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus benar-benar terwujud di dunia ini. Di zaman ini, semua orang percaya diutus mewujudkan misi kerajaan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun.
Allah mengutus kita juga melalui profesi dan keberadaan kita masing-masing. Misi yang Allah berikan bisa saja kita lakukan sendiri, tetapi ingat bahwa Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Artinya, bila dilakukan bersama-sama, tentu akan lebih besar dampaknya. Di sisi lain, kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan. Marilah kita wujudkan misi kerajaan Allah. Percayalah, Allah akan selalu memperlengkapi dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bangun kembali dan kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas kami pemberian Tuhan. Berkatilah kami agar apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, dalam keadaan apapun, kami percaya Engkau akan memberkati kami. Engkau akan melindungi kami. Engkau telah mengutus kami melalui profesi dan keberadaan kami masing-masing. Berkatilah kami sehingga kami mampu untuk saling menguatkan, mampu mewujudkan misi kerajaan Allah, mampu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.